Ya, kita kembali di pro dan kontra. Tadi pertanyaan yang tadi sempat belum dijawab ya, Ibu Eni, mengenai keengganan para wajib pajak ini yang menjadi target dari tax amnesty ini untuk membongkar semuanya apa yang belum dilaporkan ini, karena jangan-jangan ini hanya sementara saja dipetieskan. Saya ke Mbak Eva dulu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau faktor psikologi pasti ya, karena ini baru dan butuh time lag-nya agak panjang untuk memahami apa yang betul sosialisasi tadi, sosialisasi, termasuk yang harusnya tidak jadi sasaran malah merasa seperti ketakutan dan seterusnya. Nah, harapan saya sih sosialisasi diperluas. Kemudian juga ada, sebetulnya sudah buka sih hotlink ya, yang bisa langsung dikontak para wajib pajak yang ingin bertanya isu teknis maupun yang isu yang administratif. Kemudian ada sekitar ada hampir seluruh lah ya KPP Pratama begitu yang menangani ini semua begitu. Tapi bagaimana meyakinkan masyarakat, khususnya para wajib pajak besar ini nggak akan dikotak-atik lagi begitu, walaupun rezim telah berubah. Ada di dalam pasal di undang-undang itu ya, soal kepastian hukum ya, bahwa nanti yang melakukan repatriasi maupun deklarasi mendapat jaminan untuk tidak menjadi subjek hukum di kemudian hari. Atas hartanya, ya, atas harta tersebut begitu ya, yang sudah dilaporkan tersebut. Oke. Bu Eni, Anda tadi ingin menceritakan mengenai ketidaktahuan masyarakat terkait dengan tax amnesty. Kalau Eva luar biasa, tidak hanya cuma hotline, bahkan sekarang teman-teman di Dirjen Pajak itu Sabtu Minggu aja suruh masuk. Ini saking kadang itu sampai aduh kasihan juga gitu kan. Satu sisi itu, tapi di sisi lain coba kita lihat tadi struktur yang melakukan deklarasi maupun juga yang sudah membayar tebusan. Ya, silakan dibacakan. Sebagian besar itu justru objek pajak perorangan yang non UMKM. Non UMKM. Nah, ya. Padahal hipotesa, bukan badan. Ya. Jadi hipotesis kita selama ini kan yang banyak mengemplang pajak, yang tidak patuh membayar pajak, ini kan ada badan hukum. Ya, kalau yang perorangan itu lebih banyak yang non UMKM. Yang katakanlah yang masuk majalah Forbes itu kan 100 orang yang masuk majalah Forbes itu bayar pajaknya berapa sih gitu kan? Kok pajak penerimaan dari total perorangan kita itu kecil sekali, yang terbesar kan badan. Tidak ada 100 triliun total ya, total wajib pajak perorangan. Padahal yang masuk Forbes saja yang 100 orang itu sudah triliunan asetnya gitu kan. Nah, tetapi yang melakukan TA, yang mengajukan TA ini justru mereka yang kecil. Nah, jadi nggak ada takutnya ini ternyata. Justru yang menengah tadi, yang orang yang hanya sekedar silap atau tidak tahu. Ini yang saya khawatir, ini juga Dirjen Pajak ini kan yang penting mencapai target. Jangan-jangan begitu berpikirnya, sehingga malah yang terjadi seolah-olah seperti intimidasi gitu. Jadi kalau Anda selama ini masih kurang pajak, kan selalu begitu. Kalau kita berhadapan dengan rezim pajak kan, ya selalu ada celah wajib pajak ini kurang bayar pajak. Sehingga karena kekhawatiran itu, maka justru ada banyak yang bertanya, misalnya saya kalau misalnya punya harta sekian gitu, apakah saya juga harus membayar 2% misalnya, karena kan tebusannya 2%. Padahal harta itu sudah dilaporkan dalam SPT tahunan. Iya, betul. Misalnya punya aset, punya rumah, punya mobil dan sebagainya, ini kan mereka sudah bayar PBB, sudah bayar ini. Nah, memang peluangnya masih ada, katakanlah misalnya kurang bayar. Katakanlah misalnya kalau banyak job ya Mbak Eva ini kan, selain di DPR, manggung di mana-mana dapat honor banyak. Nah, mungkin kalau di total mestinya potongan pajaknya itu 35%. Padahal yang sementara yang motong pemberi kerja ini hanya motong biasanya rata-rata kan 15%. Nah, mungkin ini ada kekurangan pajak gitu kan. Nah, tetapi kan ini juga bukan kesalahan pure si wajib pajak gitu. Tapi ini jumlahnya kecil lah gitu yang seperti ini. Nggak bisa diandalkan. Dan nggak bisa diandalkan. Dan ini malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan ini sangat tidak adil. Memang ada istilah ya, jangan sampai lah DJP nanti berburu di kebun binatang. Betul. Padahal yang harus diburu itu hutan. Yang ada itu aja yang jadi sangat intimidasi. Jadi memang harus ada perubahan strategi dari yang sudah dilakukan sekarang untuk memang target jangka panjang kan menambah pajak kan. Nah, ini belum kelihatan. Jadi dari struktur ini saya minta nanti Mbak Eva betul-betul dari DPR melakukan pengawasan betul. Mengapa justru yang melakukan
mengikuti program TA ini, tax amnesty ini justru wajib perorangan yang non UMKM. Itu yang menarik mungkin. Wajib Jadi perorangan kalau yang non ini yang terjadi, tidak akan ada perluasan basis pajak yang signifikan. Oke. Pak Irwan, Kalau silakan. dari tax amnesty yang saya amati adalah kalau wajib pajak sudah melaporkan di SPT, nggak perlu lagi. Ya, tapi ini kan ketidaktahuan begitu. Ya. Dan yang tahu bahwa hartanya tetap tidak dilaporkan, walaupun sudah ada tax amnesty ini tetap tidak mau melaporkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu tadi bilang sudah dilaporkan, sudah bayar PBB, itu tidak membutuhkan tax amnesty karena sudah dilaporkan. Iya, tapi banyak tadi waktu tanya ke bagian pajak, ya saya juga tahu nanti kalau kurang bayar loh Bu. Nah orang kan takut gitu kan, khawatir gitu kan, daripada gitu ya sudah. Iya, berarti ini kan ada kesalahan persepsi dan juga tidak tepatnya target mengenai siapa-siapa begitu yang dibidik pemerintah untuk segeralah mengembalikan uangnya begitu. Ini ada stimulus hanya kena denda 2%, 4% dan seterusnya. Bagaimana caranya agar sebetulnya orang-orang yang disasar pertama kali, WP-WP yang masuk corporate itu tadi, akhirnya mau ikut tax amnesty ini, Pak Irwan? Saya belum tahu ya apakah benar yang di Forbes itu yang disasar gitu. Jangan-jangan memang yang selama ini tidak kelihatan ini jauh lebih besar dari yang di Forbes. Mungkinkah demikian? Bisa jadi, karena ini kan banyak yang sektor informal di Jadi Indonesia ini. sektor informal itu cukup sangat besar. dulu. Kalau saya melihat gitu ya, misalnya yang di pinggir jalan, misalnya apa, warmo misalnya, yang di Tebet, berapa penghasilannya, berapa dia lapor pajak, asetnya sudah kemana-mana, tapi dia lapor penghasilan mungkin saya belum tahu. Mungkin tapi tidak apakah itu yang ditargetkan dalam program pengampunan pajak ini ya? Saya yang tidak. Ya memang ada tiga, kan ada repatriasi, deklarasi dan UMKM. Iya. Gitu kan. Itu fungsi Tetapi UMKM-nya. sebenarnya UMKM ini kan sebenarnya dalam kondisi yang sulit seperti sekarang, ini kan yang dibutuhkan justru relaksasi. Jadi pertama itu, dan kedua memang jumlah UMKM kita besar, Mbak. 99% unit usaha di Indonesia memang UMKM. Tetapi ini kan kecil-kecil sekali, dan effort untuk tax base pun ada perluasan tax base dari usaha kecil mikro ini tidak sebanding. Kalau misalnya ada justru ada relaksasi dari yang nanti kalau ada relaksasi kan yang mereka selama ini mikro jadi kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar. Malah ada opportunity seperti itu. Nah sementara yang selama ini menimbulkan ketidakadilan, pajak ini kan salah satu fungsinya adalah untuk keadilan. Bagaimana mungkin orang yang selama ini banyak menikmati kue pembangunan gitu, banyak yang melakukan eksploitasi sumber daya dan sebagainya, dan memiliki hasil dana yang luar biasa, bahkan banyak yang disimpan di luar negeri. Pemerintah identifikasi tadi kan ada lebih dari 4.000 triliun gitu. Nah ini yang tidak pernah melakukan kewajibannya gitu. Nah ini kan dan itu sebetulnya target utamanya. Saya tetap katakanlah wajib pajak yang menengah yang ini tetap harus patuh tetapi ini juga yang utama mempunyai dampak sangat signifikan terhadap perluasan basis pajak maupun ke penerimaan negara, ini yang wajib pajak besar-besar ini. Baik Pak, ini yang big fish begitu ya. Nanti kita lanjutkan bagaimana untuk bisa melakukan maksimal repatriasi begitu dengan jangka waktu yang bisa dikatakan masih lumayan panjang begitu, mengingat tadi targetnya sangat jauh begitu ya dari target awalnya begitu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra.